Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Aji di YouTube Koji TV dalam segmen Indahnya Islam. Kali ini masih dalam bab surga dan neraka, bukunya ini dari karangan Dr. Ahmad Mustafa Matawali. Masih dalam bab surga. Kali ini kita akan masuk ke dalam aktivitas-aktivitas daripada penghuni surga. Jadi ada namanya apakah menikah, pernikahan penghuni surga, keinginan memiliki anak, penghuni surga yang tertawa, aktivitasnya, kemudian zikirnya penghuni surga, dan kenikmatan terbaik penghuni surga itu apa saja. Nah, saksikan setelah yang satu ini. Pernikahan penghuni surga. Seorang laki-laki diberi kekuatan 100 laki-laki dalam berhubungan badan. Seperti itu juga kekuatan untuk makan dan minuman. Hubungan badan yang dilakukan laki-laki penghuni surga bukan seperti memberi keturunan ataupun memperbanyak anak, tapi karena kebiasaan bersenang-senang di surga. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam, ia berkata, seorang Yahudi datang menghampiri Nabi. Ia berkata, "Wahai Abu Qasim, kau mengatakan bahwa penghuni surga makan dan minum." Beliau menjawab, "Ya betul, demi zat jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh salah seorang dari mereka diberi kekuatan 100 laki-laki dalam makanan, minuman, berhubungan badan, dan syahwat." Si Yahudi bilang, "Orang yang makan dan minum pasti punya hajat, padahal di surga tidak ada kotoran." Beliau bersabda, "Hajat adalah seorang dari mereka berupa keringat yang menguap di kulit seperti bau minyak kasturi, lalu perut mereka mengisut." Nah, kedua adalah keinginan memiliki anak di surga. Di antara penghuni surga ada yang menginginkan anak di surga. Sunnah-sunnah sahih menjelaskan hal tersebut seperti diriwayatkan oleh Tirmizi dan lainnya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Orang mukmin bila menginginkan anak di surga, maka kehamilan, kelahiran, dan kesempurnanya usia 30 tahun terjadi dalam sesaat seperti yang ia inginkan." Tirmizi berkata, hadis ini Hasan Qorib. Kemudian penghuni surga tertawa. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai dengan 36, "Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar atau surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minuman dari khamr murni yang di layak tempatnya. Layak adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamr murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sungguh mereka itu benar-benar orang yang sesat, padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjagaan bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Itu surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai dengan 36. Imam Ibnu Katsir menafsirkan, Allah memberitahukan tentang para pendosa yang menertawakan orang-orang mukmin di dunia. Maksudnya, mereka menghina dan meremehkan orang-orang mukmin. Kala melintas orang-orang mukmin, mereka mengedip-ngedipkan mata seraya menghina. Dan apabila mereka orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Yaitu ketika para pendosa itu pulang ke rumah, mereka kembali dengan senang. Artinya apapun yang mereka mau pasti mereka dapatkan. Meski demikian, mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang ada pada mereka. Mereka malah menyibukkan diri menghina dan mendengki orang-orang mukmin. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat, yaitu karena agama mereka tidak sama. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk menjaga orang-orang mukmin. Bagi orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang berdosa itu tidaklah diutus menjaga orang-orang mukmin, menjaga apapun yang dilakukan dan diucapkan orang-orang mukmin. Mereka tidak diperintahkan untuk itu. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang kafir, yaitu pada hari kiamat. Dan saat menertawakan mereka, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang, yaitu melihat orang
yaitu melihat Allah Azza wa Jalla sebagai balasan. Karena dulu orang-orang yang berdosa itu mengira orang-orang mukmin sesat, padahal tidak. Mereka adalah wali-wali Allah yang mendekatkan diri dan melihat Rabb di negeri kemuliaannya. Zikir penghuni surga. Di surga para penghuninya diberi ilham bertasbih dan bertahmid, seperti halnya mereka diberi ilham bernafas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, zikir ini bukanlah amalan-amalan taklif yang dimaksudkan untuk mencari pahala tersendiri, tapi zikir tersebut itu sendiri merupakan nikmat yang dinikmati dan disenangi jiwa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, golongan pertama yang masuk surga, wujud mereka seperti bulan malam purnama. Mereka tidak mengeluarkan ludah, ingus, dan air besar di sana, bejana-bejana, dan di sisir mereka emas dan perak. Bara api mereka adalah kayu manis, keringat mereka adalah minyak kasturi. Masing-masing dari mereka memiliki 2 istri, sumsum tulang kedua terlihat di balik daging karena indah. Tidak ada perselisihan dan kedengkian di antara mereka. Hati mereka seperti hati satu orang. Mereka memahasucikan Allah pagi dan petang. Imam Ibnu Hajar menjelaskan, Imam Qurtubi menyatakan, tasbih ini bukan amalan taklif dan kewajiban. Tasbih ini ditafsirkan oleh Jabir dan dalam hadis berikut, penghuni surga makan dan minum, mereka tidak mengeluarkan ingus, air besar dan air kecil, tapi makanan mereka itu menjadi sendawa. Seperti bau minyak kasturi, mereka diberi ilham bertasbih, seperti diberi ilham bernafas. Sisi kesamaannya adalah manusia bernafas tanpa perlu bersusah payah, namun tetap harus bernafas. Dan nafas penghuni surga dijadikan sebagai tasbih. Sebabnya adalah karena hati mereka bersinar terang oleh ma'rifatullah dan dipenuhi cintanya. Siapapun yang mencintai sesuatu pasti sering menyebut-nyebut yang ia cintai. Kenikmatan terbaik penghuni surga adalah melihat wajah Ar-Rahman. Allah berfirman, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik surga, dan ada tambahannya dalam surat Yunus ayat 26. Imam Ibnu Katsir menafsirkan firman dan tambahannya, yaitu pahala amalan yang dilipat gandakan 10 hingga 700 kali. Sebagai tambahan juga Allah memberi mereka istana, bidadari, dan keridhaannya, balasan yang menyejukkan mata yang disembunyikan dari mereka jauh lebih baik dan lebih tinggi dari semua nikmat itu, yaitu melihat wajah Allah yang maha mulia. Ini adalah tambahan terbesar dari seluruh nikmat yang mereka terima dan tidak berhak mereka dapatkan karena amalan mereka, tapi karena karunia dan rahmat semata. Tambahan dalam ayat di atas ditafsirkan sebagai melihat wajah Allah yang maha mulia. Demikian yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, Hudzaifah bin Yaman, Ibnu Abbas dari kalangan salaf lain. Seperti itu juga diriwayatkan dari kalangan khalaf. Allah berfirman, mereka dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya. Terus surat Qaf ayat 35. Imam Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah, dan pada sisi kami ada tambahnya, senada dengan firman Allah, bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik surga dan ada tambahannya. Sebelumnya telah dijelaskan dalam Sahih Muslim dari hadis Suhaib bin Sinan Arumi bahwa yang dimaksud adalah melihat wajah Allah yang maha mulia. Allah berfirman, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat, dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai dengan 23. Ibnu Katsir menafsirkan wajah orang-orang yang mukmin pada hari itu berseri-seri. Nadharah artinya adalah indah, berseri dan senang. Kepada Tuhannya lah mereka melihat, yaitu melihatnya dengan mata kepala mereka yang dijelaskan dalam riwayat Bukhari dalam kitab Sahihnya. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian seperti melihat bulan ini. Kalian tidak berdesakan kala melihat. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Khudri dan Abu Hurairah. Orang-orang bertanya, wahai Rasulullah, apa kita melihat Rabb kita pada hari kiamat? Rasulullah balik bertanya, apakah kalian membahayakan orang lain saat melihat bulan di malam purnama? Mereka menjawab, tidak. Wahai Rasulullah, mereka kembali bertanya, apa kalian membahayakan orang lain saat melihat matahari yang tidak tertutup awan? Mereka menjawab, tidak. Beliau bersabda, kalian akan melihatnya seperti itu. Diriwayatkan dari Suhaib, Rasulullah bersabda, ketika penghuni surga masuk surga, Allah bertanya, apa kalian ingin sesuatu sebagai tambahan? Mereka bertanya, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, memasukkan kami ke dalam surga, dan menyelamatkan kami dari neraka? Lalu tabir terus disingkap. Mereka tidak diberi sesuatu pun yang lebih mereka sukai melebihi memandang Rabb. Setelah itu beliau membaca ayat ini. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala terbaik surga dan tambahannya dalam surat Yunus ayat 26. Penghuni surga kekal. Setelah penghuni surga masuk dan penghuni neraka masuk ke neraka, kematian didatangkan dalam wujud kambing kelabu, kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Penghuni surga ditetapkan kekal di surga. Seperti itu juga dengan penghuni neraka. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah bersabda,
Kemudian kematian didatangkan dalam wujud domba kelabu, kemudian ditempatkan antara surga dan neraka. Kemudian dikatakan, wahai penghuni surga, mereka melihat seraya merasa iba, dan dikatakan, wahai penghuni neraka, mereka melihat dengan menundukkan kepala. Setelah itu dikatakan, kalian tahu apa ini? Mereka semua menjawabnya, itu kematian. Kemudian dikatakan, wahai penghuni neraka, mereka melihat seraya merasa iba, dan dikatakan, wahai penghuni neraka, mereka melihat dengan menundukkan kepala. Setelah itu dikatakan, kalian tahu apa ini? Mereka menjawab, ya, itu kematian. Kematian disembelih di antara surga dan neraka. Setelah dikatakan, wahai penghuni surga, kalian kekal tidak mati, dan wahai penghuni neraka, kalian kekal tidak mati. Setelah itu Rasulullah membaca, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman, dalam surat Maryam ayat 39. Kemudian warisan penghuni surga. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 63, itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 10-11, Allah berfirman, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 72-73, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amalan-amalan dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu dan yang sebagaimana kamu makan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak seorang dari kalian melainkan memiliki dua tempat di surga dan tempat di neraka. Ketika ia mati dan masuk neraka, penghuni surga mewarisi tempatnya. Itulah firman Allah, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mujahid menjelaskan, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Tidaklah seorang hamba melainkan memiliki dua tempat di surga dan di neraka. Bagi orang-orang mukmin yang membangun rumahnya yang ada di surga dan meruntuhkan rumahnya yang ada di neraka. Sementara orang-orang kafir meruntuhkan rumahnya yang ada di surga dan membangun rumahnya yang ada di neraka. Diriwayatkan dari Abu Musa dari Nabi, beliau bersabda, pada hari kiamat kaum muslimin didatangkan dengan membawa dosa-dosa seperti gunung, lalu Allah ampuni dan dibebankan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Riwayat lain menyebutkan pada hari kiamat Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap orang muslim, lalu berfirman, inilah penebusan dari neraka. Itulah tadi beberapa hal tentang aktivitas daripada penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.